Yang jelas di mana-mana namanya pengolahan sampah, harapan pertama adalah bisa menangani masalah sampah itu sendiri. Karena sekarang ini kan masalah sampah itu menjadi permasalahan yang paling utama di semua wilayah di Indonesia. Dan kita sendiri berupaya mengolah sampah ini bisa semaksimal mungkin. Artinya dari model atau metode 3R ini bahkan kita berpikirnya bisa lebih. Kita mengumpulkan, memilah, kemudian mengolah. Karena mengolah ini sendiri kita juga berusaha bahasanya seminim mungkin bahkan residu sampah itu tidak ada. Karena yang terjadi sekarang itu kan ada beberapa tempat pengolahan sampah yang sebenarnya sudah bagus, tetapi masih ada, kalau kami menilai bukan kelemahan sih, tapi kalau itu bisa kita sempurnakan kenapa enggak. Contohnya misalkan sampah-sampah yang sudah tidak ada nilai ekonomisnya, artinya yang petugas sampah sendiri, bahkan pemulung itu tidak mau ngambil. Contohnya misalkan sampah-sampah plastik, kertas kresek dan sebagainya yang sudah kondisi kotor dan sebagainya, itu yang menjadi pemikiran lebih kami bagaimana caranya itu bisa tertangani. Kalau seperti sampah-sampah organik seperti ini, di samping langsung untuk bisa untuk pakan maggot atau lalat hitam, bisa jadi komposter yang langsung masuk ke alat untuk pembuatan pupuk cair, kemudian kompos kering, itu sudah jalan. Nah, ini kita berpikir sampah-sampah plastik yang sudah tidak ada orang yang mau menyentuh, itu kita olah menjadi paving block. Kan banyak lah, ada panel model yang panel beton itu, kemudian papan-papan yang nanti bisa kita jadikan landasan alas jalan di kampung-kampung. Jadi memang pemanfaatannya banyak sekali, Mas ya. Iya, makanya jadi kita berpikirnya bagaimana caranya sampah ini tidak sampai kita membuang ke tempat pembuangan akhir. Karena saya yakin di tempat pembuangan akhir di beberapa wilayah di Kabupaten Malang ini kan sudah mulai penuh, sudah mulai muncul masalah. Betul. Di tempat-tempat yang lain yang katanya informasinya akan membuat tempat pengelolaan atau membuat tempat pembuangan akhir. Dan kendala selama ini yang kami tahu dari tempat pengolahan sampah itu karena dia belum bisa maksimal justru di internal mereka sendiri dan masyarakat. Tapi kalau kita sudah bisa mau memulai, kemudian mengawal, dan banyaklah faktor yang bisa membuat mereka itu akhirnya berpikir lebih. Karena sampah ini kan tidak, bahasa kita ini kan sampah tidak hanya, kan sudah banyak sampah menjadi berkah dan sebagainya. Sama, kita juga seperti itu. Dengan pengolahan sampah ini di samping sampah bersih, kemudian ada manfaat, dan dalam tanda kutip kita menciptakan lapangan kerja untuk banyak masyarakat. Ini yang perlu menjadi catatan. Itu yang sekarang lagi kita susun secara teknisnya, aplikasi di lapangan, kemudian manajemen dan lain-lain itu sudah kita tata mulai dari sekarang. Berarti sampai sekarang untuk pengelolaan sampah maupun sampai hasilnya, Pak ya, hasilnya istilahnya mandiri. Jadi masih belum ada tanggapan dari pemerintah tempat gitu, Pak ya. Belum, karena kita jalannya juga di akhir tahun anggaran lah bahasanya. Kita sudah di akhir tahun. Karena kemarin kita sebenarnya ada tempat pembuangan sampah yang sudah berjalan hampir 10 tahun itu kan kita banyak masalah. Aksesnya terlalu jauh, kendaraan tidak bisa masuk, kemudian kita juga beberapa kali ada mendapatkan komplain dari tetangga sebelah. Akhirnya kita berpikir keras, itu akan kita jadikan tempat yang lebih bermanfaat lah. Tidak nanti tempat wisata atau yang lain. Tapi dengan kita tidak ke sini ya mending sekalian aja kita olah, bahasanya kita buatkan tempat pembuatan sampah seperti ini ya, dengan bahasa bagaimana caranya ini bisa kita wujudkan, meskipun ya terus terang berat, cuman kan kita sebagai salah satunya ya kita menjadi abdi masyarakat yang memang harus siap dengan segala konsekuensi. Meskipun itu berat ya kita akui berat, tapi kan kita tidak boleh merasa keberatan. Pengelolaannya sejak kapan? Terus terang kalau ini kita baru berjalan 1 bulan lebih 1 minggu lah. Kita maraton. Jadi mulai dari pembuatan pembenahan tempat, atap, kemudian pembuatan ini termasuk mesin-mesin ini semuanya dari warga sendiri. Jadi kita konsep kita kombinasikan, memanfaatkan alat-alat yang ada.
bahan-bahan bekas kita jadikan mesin pencacah untuk melting, kemudian ada melting yang kita kombinasi dengan mesin screw untuk memilah sampah. Ini karena sampah plastik itu dia nanti akan kita pilah menjadi beberapa. Karena yang kami tahu sih dari tempat pembuangan sampah yang ada itu kan mereka cuma mengumpulkan kemudian mengolahnya cuma memilah, dijadikan biji plastik dijual. Kalau kita enggak, semuanya kita manfaatkan, kita produksi sendiri. Selain sampah Pak Kades, untuk wisatanya sendiri Pak, kita kan yang di Desa Ngijo ini kan sudah ada Dinasti wisata. badan usaha milik desa ini yang pertama yang berjalan, yang sudah jalan itu kan wisata kolam renang Antroposari itu yang 8-9 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 20 Februari 2020 sudah diresmikan oleh Bapak Bupati. Kemudian dilanjutkan kemarin tanggal 1 Oktober kita ada launching untuk kafe kopi rakyat sama punya BUMDes. Ini nanti juga sama. Nanti juga akan dikelola oleh BUMDes juga. Tidak hanya produksi Mas. Harapan kita nanti ini bisa dijadikan edukasi lah untuk banyak orang, termasuk anak-anak, termasuk siswa, agar mereka harus bisa dimulai pemikiran dari sekarang bahwasanya sampah kalau tidak ditangani akan menjadi masalah, karena semuanya kan ya kita lahir ya sudah membawa sampah, bahasanya kan seperti itu. Jadi harus ditanamkan kesadaran kepada anak kita biar ke depan bisa lebih tertata lagi lah yang selama ini sudah berjalan seperti ini, karena kan kita berpikirnya sebenarnya tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat. Karena mungkin karena mereka belum terbiasa, mereka tidak tahu, ya harus diberitahu, harus ada sosialisasi, dikawal dan sebagainya. Itu akhirnya yang saya rasakan, saya yakin lah optimis masyarakat akan mau. Tapi ya catatannya ya kita sendiri harus bisa memberikan contoh dulu. Contohnya desa 1 bulan ini mempersiapkan segala macam, mohon maaf ya, beberapa istilahnya yang memfasilitasi lah. Iya, termasuk beberapa bulan untuk operasional ini kan ya sementara desa menalami dulu. Oke, sampun itu aja. Terima kasih.